Tenang, tarik napas perlahan. Jika malam-malam itu kamu bangun dalam sunyi, sujudmu mungkin tak disaksikan siapapun, namun Allah melihatnya dengan sangat dekat. Tahajudmu bukan kebiasaan kosong, ia adalah bisikan yang sedang dijaga, doa yang tidak pernah tersesat, dan air mata yang tidak jatuh sia-sia. Jika hari ini hatimu lelah, ingat satu hal ini. Ada kabar gembira dari Allah khusus untukmu yang setia bangun di sepertiga malam. Dengarkan sampai akhir, karena mungkin inilah jawaban dari doa yang paling lama kamu simpan. Ada satu waktu yang tidak pernah ramai, tidak ada notifikasi, tidak ada suara kendaraan, bahkan doa-doa pun terasa berjalan pelan. Itulah malam. Dan di antara lipatan malam itu, ada sebagian hamba yang dipilih Allah untuk terbangun. Bukan karena alarm, bukan pula karena kebiasaan semata, tetapi karena ada panggilan halus yang tak terdengar telinga, namun menggugah hati. Tahajud bukan sekedar sholat malam, ia adalah tanda perhatian Allah. Jika Allah tidak menghendakimu bangun, maka kasur akan terasa seperti pelukan yang terlalu hangat untuk ditinggalkan. Namun jika Allah menginginkanmu mendekat, maka mata akan terbuka tanpa alasan yang jelas. Hati tergerak, tubuh menurut, dan langkahmu pelan menuju tempat sujud. Disitulah semuanya bermula. Banyak orang mengira tahajud adalah tentang kekuatan diri, tentang kedisiplinan, tentang orang-orang soleh yang memang sudah hebat sejak awal. Padahal kenyataannya tidak demikian. Tahajud justru sering dimulai dari kelelahan, dari air mata, dari doa-doa yang sudah terlalu lama dipendam. Allah berfirman, "Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji." Quran Surat Al-Isra ayat 79. Perhatikan kalimatnya. Allah menyebut tahajud sebagai ibadah tambahan, bukan kewajiban. Namun justru dari ibadah tambahan inilah Allah menjanjikan maqaman mahmudah, kedudukan yang terpuji. Ini bukan janji kecil. Tahajud adalah ibadah yang tidak dipaksa. Tidak ada hukuman bila ditinggalkan. Tidak ada manusia yang menegur bila engkau tertidur. Namun justru karena itulah nilainya menjadi begitu tinggi. Karena ia lahir dari kerinduan, bukan keterpaksaan. Di sepertiga malam terakhir, saat kebanyakan manusia tenggelam dalam tidur, Allah membuka pintu langitnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tuhan kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir dan berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan itu sejenak. Allah bertanya, bukan malaikat, bukan perantara. Allah sendiri yang membuka ruang dialog dan engkau dipanggil untuk hadir. Tahajud bukan tentang bacaan panjang atau suara indah. Banyak ahli tahajud justru sholat dengan bacaan sederhana, bahkan terbata-bata. Namun yang membuatnya istimewa adalah kejujuran hati. Pada malam hari tidak ada topeng, tidak ada pencitraan, yang ada hanya engkau dan Allah. Maka jangan heran jika banyak orang menangis dalam tahajud meski siang harinya mereka terlihat kuat. Tahajud adalah tempat pulang bagi jiwa yang lelah. Dalam sujud malam, engkau tidak perlu merangkai kata-kata indah. Allah tidak menilai kefasihan. Allah melihat ketundukan. Bahkan diam yang penuh pasrah pun bisa menjadi doa yang paling dalam. Sebagian orang berkata, "Aku belum pantas tahajud, dosaku terlalu banyak." Justru karena itulah tahajud ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengugah kita, memanggil kita, dan menyediakan ampunan di malam yang sunyi. Maka terkadang kelelahan dan kesedihan adalah cara Allah memanggil rasa rindumu. Mari sama-sama kita berdoa, semoga Allah memberi kita kekuatan untuk selalu menghidupkan malam-malam kita. Semoga tahajud kita menjadi pelepas lelah jiwa dan pintu kebaikan yang terbuka lebar. Amin. Bagi teman-teman yang menyaksikan video ini, mari saling mendoakan agar kita diistiqomahkan dalam kebaikan ini. Jangan pernah menyerah dalam berdoa, karena Allah selalu mendengar, meskipun dunia terlihat terlelap. Tahajud bukan panggung orang suci. Ia adalah ruang penyembuhan, tempat hamba yang sadar bahwa dirinya rapuh, lalu datang dengan membawa luka-luka yang tak sanggup ditunjukkan di siang hari. Allah Maha mengetahui isi hati, bahkan sebelum doa terucap.
Dalam Al-Quran, Allah memuji orang-orang yang bangun malam. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka dengan rasa takut dan harap. Quran Surat As-Sajdah ayat 16. Perhatikan dua kata itu, takut dan harap. Takut karena sadar akan kelemahan diri, harap karena yakin akan rahmat Allah. Itulah keseimbangan hati ahli tahajud. Mereka tidak merasa paling benar, tidak pula merasa aman dari kesalahan. Namun mereka memiliki satu keyakinan yang kokoh, Allah dekat. Tahajud mengajarkan satu pelajaran besar, bahwa tidak semua jawaban datang dengan cepat. Ada doa yang Allah simpan bukan karena ditolak, tetapi karena sedang dipersiapkan dalam bentuk yang lebih indah. Seringkali setelah tahajud hidup belum langsung berubah, masalah masih ada, ujian belum pergi, namun hati menjadi berbeda. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan, ada kekuatan yang tidak berisik tapi nyata. Itulah salah satu kabar gembira bagi ahli tahajud, ketenangan sebelum kemenangan. Allah tidak selalu mengubah keadaan seketika, tetapi Allah menguatkan jiwa agar mampu berjalan lebih jauh, dan itu jauh lebih berharga. Rasulullah SAW sendiri menjadikan tahajud sebagai kebiasaan, bahkan hingga kakinya bengkak. Ketika ditanya mengapa beliau bersungguh-sungguh, padahal dosanya telah diampuni, beliau menjawab, "Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur?" Hadis riwayat Bukhari. Tahajud adalah syukur dalam bentuk paling sunyi. Jika hari ini engkau masih berjuang untuk istiqomah, jangan berkecil hati. Bahkan niat untuk bangun saja sudah dicatat. Bahkan rasa ingin meski belum mampu sudah bernilai di sisi Allah. Karena Allah tidak melihat hasil semata, tetapi arah hati. Maka jika suatu malam engkau terbangun meski hanya sebentar, meski hanya 2 rakaat, meski hanya dengan doa singkat, ketahuilah itu bukan kebetulan. Itu adalah undangan. Dan setiap undangan dari Allah selalu bawa kebaikan, meski bentuknya belum engkau pahami sekarang. Perubahan terbesar dari tahajud jarang datang dengan gemuruh. Ia tidak selalu hadir sebagai keajaiban yang langsung terlihat. Tidak selalu berupa rezeki besar yang tiba-tiba jatuh atau masalah yang lenyap seketika. Justru sebaliknya, perubahan dari tahajud sering datang diam-diam, seperti fajar yang mengusir gelap tanpa ribut. Orang yang mulai istiqomah tahajud biasanya tidak langsung berkata, hidupku berubah drastis. Namun mereka akan berkata pelan, entah kenapa hatiku lebih kuat sekarang. Itulah tanda pertama. Tahajud membentuk jiwa sebelum mengubah keadaan. Allah mendidik hati hambanya terlebih dahulu sebelum menitipkan amanah yang lebih besar. Dalam Al-Quran Allah berfirman, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Dan pada sebagian malam bertahajudlah sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Perhatikan kata asa, mudah-mudahan. Dalam bahasa manusia, kata itu terdengar seperti harapan. Namun ketika Allah yang mengucapkannya, para ulama menjelaskan itu adalah janji. Janji bahwa tahajud tidak berhenti di sajadah. Ia akan berbuah dalam hidup. Namun buah itu tumbuh sesuai waktu Allah, bukan waktu manusia. Orang yang rajin tahajud sering diuji dengan penantian. Doanya belum langsung terkabul, padahal ia sudah menangis berkali-kali. Namun, justru di sanalah Allah sedang membersihkan niatnya. Apakah ia sholat malam demi jawaban cepat, ataukah demi kedekatan? Tahajud yang sejati perlahan menggeser orientasi hati. Dari aku ingin ini, menjadi aku ingin engkau ridho. Dan saat orientasi itu berubah, hidup pun mulai ikut berubah. Allah menggambarkan ciri orang-orang yang bangun malam. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka dengan rasa takut dan penuh harap. Takut dan harap, dua sayap yang menyeimbangkan jiwa. Dari sinilah ketenangan lahir. Bukan karena semua masalah selesai, tetapi karena hati tidak lagi mudah runtuh. Banyak ahli tahajud merasakan satu perubahan yang sama. Mereka lebih sabar, bahkan pada hal-hal kecil.
bukan karena masalah mengecil, melainkan karena hati membesar. Tahajud memperluas dada. Ketika seseorang terbiasa curhat kepada Allah di malam hari, ia tidak lagi mudah meluapkan emosi di siang hari. Ia sudah menumpahkan beban di tempat yang tepat. Ketenangan itulah salah satu buah dari tahajud. Ia bukan pembuka jalan, tetapi penguat pelangkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdalus solati ba'dal faridati solatul lail." Solat yang paling utama setelah solat wajib adalah solat malam. Hadis riwayat Muslim. Mengapa solat malam begitu utama? Karena ia membentuk kedewasaan rohani. Orang yang solat malam terbiasa jujur pada dirinya sendiri. Ia tahu betul kelemahannya, karena ia sering mengakuinya dalam doa. Maka jangan heran jika Allah perlahan memperbaiki hubungan-hubungan hidupnya. Cara bicara menjadi lebih lembut, keputusan menjadi lebih bijak, respon terhadap ujian menjadi lebih tenang. Ini adalah kabar gembira yang jarang disadari. Allah memperbaiki hidup ahli tahajud dari dalam, lalu keluar. Dan ketika perubahan datang dari dalam, ia akan bertahan lebih lama. Sebagian orang menyangka balasan tahajud selalu berupa kenikmatan dunia. Padahal seringkali balasan terindahnya adalah dijauhkan dari keburukan yang tak pernah kita lihat. Berapa banyak musibah yang batal datang karena doa yang dipanjatkan saat malam. Berapa banyak keputusan buruk yang tidak jadi diambil karena hati terasa berat melangkah ke arah maksiat. Tahajud menjadi benteng halus yang menjaga hidup. Allah Maha Lembut kepada hambanya, dan kelembutan itu paling terasa di sepertiga malam terakhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya, khina yabqa thuluthul laylil akhir." Tuhan kita turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Turun bukan seperti makhluk turun, namun maknanya jelas, rahmat Allah sangat dekat, dan kedekatan itu membawa dampak nyata. Bukan selalu pada harta, pada arah hidup. Orang yang istiqomah tahajud sering dipertemukan dengan jalan yang tak disangka, dipertemukan dengan orang-orang baik, dijauhkan dari lingkungan yang merusak, diberi kekuatan untuk meninggalkan kebiasaan lama. Semua itu tidak terjadi dalam satu malam, namun jika dilihat ke belakang, ia akan berkata, Allah telah menuntunku pelan-pelan. Inilah kabar gembira berikutnya. Tahajud membuat hidup terasa dipandu, bukan berarti tanpa ujian, tetapi terasa tidak sendirian. Jika hari ini engkau belum melihat perubahan besar, jangan putus asa. Bisa jadi Allah sedang mengokohkan fondasi sebelum membangun lantai berikutnya. Karena bangunan tinggi tanpa fondasi kuat akan runtuh oleh angin kecil. Tahajud adalah fondasi itu. Dan pembahasan ini pun belum akhir. Masih ada kabar gembira yang lebih dalam tentang bagaimana Allah menjawab doa ahli tahajud dengan cara yang sering tak disadari. Tidak semua doa dijawab dengan apa yang kita minta. Namun tidak ada doa yang diabaikan. Inilah pelajaran paling halus yang dipelajari oleh ahli tahajud, bahwa jawaban Allah seringkali berbeda bentuk, namun selalu lebih tepat. Ada orang yang bertahun-tahun berdoa dalam tahajud agar masalahnya selesai. Masalah itu tidak langsung pergi, namun entah mengapa ia menjadi lebih kuat menjalaninya, lebih sabar, lebih lapang, lebih ikhlas. Dan disitulah jawabannya. Allah tidak selalu mengangkat beban, tetapi seringkali menguatkan punggung. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan untukmu." Surat Ghafir ayat 60. Ayat ini adalah janji. Namun para ulama menjelaskan, aku kabulkan tidak selalu berarti aku berikan sesuai permintaanmu, melainkan aku jawab sesuai hikmahku.
Ahli tahajud perlahan memahami ini, maka mereka tidak mudah kecewa, tidak mudah protes, karena mereka yakin Allah Maha Tahu waktu dan bentuk terbaik. Seringkali jawaban doa datang dalam rupa arah hidup. Tiba-tiba Allah menjauhkanmu dari rencana yang kamu anggap baik. Namun kelak kamu sadar, itulah yang menyelamatkanmu dari penyesalan panjang. Disinilah nasihat para ulama menjadi penenang. Ustadz Hanan Attaqi pernah menyampaikan dengan bahasa yang sederhana, namun menancap di hati. Kadang Allah tidak mengubah keadaanmu, karena yang perlu diubah bukan keadaan, tapi hatimu. Kalau hatimu sudah kuat, keadaan apapun bisa kamu hadapi. Inilah rahasia tahajud. Ia mendewasakan hati sebelum memberi hadiah besar. Karena tidak semua orang siap menerima apa yang ia minta. Allah Maha Penyayang. Dia tidak memberi sesuatu yang justru akan menjauhkan hamba darinya. Maka jika doa tahajudmu terasa lama dijawab, bisa jadi Allah sedang membersihkan niatmu. Agar ketika jawaban itu datang, engkau menerimanya dengan syukur, bukan kesombongan. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan doa yang tidak mengandung dosa atau memutus silaturahmi, kecuali Allah akan memberinya salah satu dari tiga. Dikabulkan segera, disimpan untuk akhirat, atau dijauhkan darinya keburukan yang setara. Hadis riwayat Ahmad. 3 jawaban, dan semuanya adalah kabar gembira, meski tidak selalu terasa sekarang. Ahli tahajud mulai belajar melihat hidup dengan kacamata akhirat. Mereka tidak lagi panik jika sesuatu tertunda, karena mereka tahu yang disimpan Allah tidak pernah hilang. Ustadz Abdul Somad pernah menasihati dengan sangat tegas namun menenangkan. Kalau doa kita belum dikabulkan, jangan-jangan itu karena Allah sedang menyiapkan kita, bukan menyiapkan apa yang kita minta. Nasihat ini menampar dengan lembut, karena seringkali kita ingin hasil namun lupa bertanya, apakah kita sudah siap dengan akibatnya? Tahajud membuat seseorang lebih berhati-hati dalam berdoa. Ia tidak lagi memaksa. Ia belajar berkata, jika ini baik menurutmu, dekatkan. Jika tidak, jauhkan, meski aku menginginkannya. Dan doa seperti ini sangat dicintai Allah. Dalam sujud malam, ahli tahajud belajar menyerahkan kendali. Bukan pasrah yang lemah, tetapi pasrah yang penuh keyakinan. Anehnya, justru setelah itu hidup terasa lebih ringan, karena ia tidak lagi memikul semuanya sendirian. Jawaban doa juga sering datang lewat perubahan sikap orang lain atau pergeseran keadaan yang sangat pelan. Tidak dramatis, namun konsisten. Hari ini sedikit lebih mudah, besok sedikit lebih terang. Dan tahu-tahu kamu sudah jauh dari titik awal kesedihanmu. Inilah jawaban yang tidak disadari. Tahajud mengajarkan satu hal penting, bahwa Allah bekerja bahkan saat kita tidur dan lebih-lebih saat kita bangun untuknya. Jika hari ini kamu masih menunggu, jangan berhenti. Karena doa yang paling dekat dengan jawaban seringkali adalah doa yang hampir ditinggalkan. Tetaplah datang di malam hari, tetaplah jujur dalam sujud, tetaplah berharap tanpa menuntut. Karena ahli tahajud bukanlah orang yang paling cepat mendapatkan, tetapi orang yang paling tenang dalam menunggu. Dan ketahuilah, tidak ada satupun air mata di sepertiga malam yang jatuh tanpa makna. Pada akhirnya, tahajud bukan tentang seberapa sering engkau bangun, bukan pula tentang seberapa panjang doa yang engkau lantunkan. Tahajud adalah tentang siapa yang engkau temui di balik gelapnya malam. Banyak orang mencari ketenangan kemana-mana. Ada yang mencarinya dalam kesibukan, ada yang mencarinya dalam pujian, ada pula yang mencarinya dalam pelarian. Namun ahli tahajud menemukannya di satu tempat yang sama, dalam sujud yang lama dan jujur. Disitulah hati akhirnya mengaku, aku lemah. Dan disitulah Allah mendekat, aku cukup. Tahajud adalah perjalanan dari merasa memiliki kendali menuju sadar bahwa segala kendali milik Allah.
Imam Al-Ghazali rahimahullah, seorang ulama besar yang mengenal seluk-beluk jiwa manusia, menuliskan dalam Ihya Ulumuddin bahwa sahalat malam adalah timbangan keikhlasan. Karena ia tersembunyi dari pandangan manusia, maka yang tersisa hanyalah hubungan hamba dengan Robnya. Kalimat ini seperti cermin, tahajud menelanjangi niat. Jika bukan karena Allah, tidak ada alasan kuat untuk bangun di saat semua kenikmatan tidur sedang memuncak. Maka siapapun yang istiqomah tahajud sedang menempuh jalan yang tidak ramai namun sangat jiwa. Imam Al-Ghazali juga menjelaskan bahwa hati manusia ibarat bejana. Jika siang hari dipenuhi hiruk-pikuk dunia, maka malam adalah waktu untuk mengosongkan kembali bejana itu agar cahaya Allah dapat masuk tanpa terhalang. Inilah kabar gembira yang sering luput disadari. Tahajud membersihkan hati sebelum Allah memenuhi tangan. Karena tangan yang penuh, namun hati yang kotor, tidak akan pernah merasa cukup. Sebaliknya, hati yang bersih meski hidup sederhana akan selalu merasa lapang. Tahajud membentuk cara pandang baru terhadap hidup. Engkau tidak lagi mengukur bahagia dari apa yang datang, tetapi dari siapa yang menemani perjalananmu. Dan siapa lagi yang lebih setia selain Allah? Banyak orang ingin dekat dengan Allah, namun enggan meluangkan waktu khusus untuknya. Padahal kedekatan tidak dibangun dari sisa waktu, melainkan dari waktu yang disengaja. Tahajud adalah waktu yang disengaja itu. Waktu ketika engkau berkata tanpa kata, "Ya Allah, Engkau lebih penting daripada tidurku." Dan Allah tidak pernah menyia-nyiakan pengakuan seperti itu. Dalam hikmahnya, Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa orang yang terbiasa bangun malam akan diberi Allah 3 anugerah besar. Pertama, hati yang hidup. Kedua, doa yang jernih. Dan ketiga, pandangan yang lurus terhadap dunia. Hati yang hidup mudah tersentuh oleh ayat-ayat Allah. Ia tidak keras, tidak bebal. Ia mudah menangis, namun juga mudah bangkit. Doa yang jernih tidak dipenuhi tuntutan. Ia dipenuhi adab. Lebih banyak memohon ampun daripada menuntut balasan. Dan pandangan yang lurus terhadap dunia membuat seseorang tidak silau oleh gemerlap, tidak hancur oleh kehilangan. Inilah kedewasaan rohani. Tahajud mendidik manusia agar tidak menggantungkan kebahagiaan pada sesuatu yang fana. Karena apapun yang fana pasti akan pergi. Namun, siapapun yang menggantungkan hatinya kepada Allah akan selalu menemukan tempat kembali. Jika hari ini engkau masih jatuh bangun dalam tahajud, jangan merasa gagal. Istiqomah bukan berarti tidak pernah terjatuh, tetapi selalu kembali. Allah tidak menunggu kesempurnaan. Allah mencintai usaha yang jujur. Imam Al-Ghazali pernah mengingatkan bahwa salah satu tipu daya terbesar adalah merasa tidak pantas mendekat kepada Allah karena dosa. Padahal justru karena dosa itulah manusia paling membutuhkan Allah. Tahajud bukan hadiah bagi orang tanpa salah. Tahajud adalah jalan pulang bagi yang sadar dirinya salah. Maka jangan tunggu hidup rapi untuk bangun malam. Bangunlah agar hidupmu perlahan dirapikan Allah. Dalam tahajud engkau belajar satu hal penting, bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh penilaian manusia, melainkan kejujuranmu di hadapan Allah. Dan kejujuran itulah yang kelak menjadi cahaya. Cahaya di wajah, cahaya di keputusan hidup, cahaya di akhir perjalanan. Tahajud juga mengajarkan sabar yang paling dalam. Sabar tanpa penonton, sabar tanpa tepuk tangan, sabar yang hanya Allah yang tahu. Dan sabar seperti inilah yang balasannya tidak main-main. Allah berfirman bahwa balasan bagi orang-orang yang sabar adalah tanpa batas. Maka bayangkan berapa banyak balasan tak terbatas yang disiapkan bagi mereka yang sabarnya ditempah setiap malam. Jika kelak di dunia engkau belum melihat hasilnya, jangan gelisah. Karena ahli tahajud tidak hanya hidup untuk dunia, mereka menabung untuk akhirat. Dan tabungan itu tidak pernah bocor. Pada akhirnya ini bukan tentang kehebatan tahajud, melainkan tentang kasih sayang Allah yang membuka pintu di saat pintu lain tertutup.
tentang Allah yang berkata tanpa suara, "Datanglah, aku menunggumu." Jika malam ini engkau terbangun, jangan tanya kenapa. Itu bukan gangguan tidur, itu undangan cinta. Datanglah meski lelah, datanglah meski singkat, datanglah meski hanya 2 rakaat. Karena tahajud bukan diukur dari lamanya berdiri, tetapi dari ketulusan hati yang hadir. Dan siapapun yang datang dengan hati yang jujur tidak akan pernah pulang dengan tangan kosong. Semoga kita termasuk orang-orang yang ketika dunia terlelap, dipilih Allah untuk mendekat. Dan ketika kelak berdiri di hadapannya, disebut sebagai hamba yang pernah mengetuk pintunya di malam hari. Jika malam ini kamu mendengar video ini, mungkin itu bukan kebetulan. Mungkin Allah sedang mengingatkanmu bahwa masih ada pintu yang selalu terbuka meski pintu-pintu lain terasa tertutup. Tahajud bukan tentang menjadi manusia paling soleh, tetapi tentang menjadi hamba yang mau kembali. Jika selama ini kamu merasa doa-doamu belum terjawab, jangan berhenti. Karena doa yang paling dekat dengan jawaban seringkali adalah doa yang hampir ditinggalkan. Bangunlah meski sebentar, sujudlah meski sederhana, berdoalah meski dengan kata yang terbatas. Allah tidak menuntut indahnya lafaz, Allah melihat jujurnya hati. Jika video ini menguatkanmu, jika kata-kata ini menemanimu di malam sunyi, jadikan ia amal jariah. Bagikan video ini kepada orang tua, kepada sahabat, atau kepada siapapun yang sedang lelah namun masih ingin mengetuk pintu Allah. Dan jika kamu ingin terus ditemani pengingat seperti ini, subscribe channel ini agar setiap malam kita saling menguatkan dalam jalan yang sama. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba yang dipanggilnya di sepertiga malam dan dimuliakannya di siang hari.